Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Famathaluhu kamathali safwanin alaihi turab fa'ashabahu wabilun fatarukahu sada la yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria atau pamer kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya, orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa oleh hujan lebat, maka tinggallah batu licin itu lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita menguburkan sendiri pahala sedekah dan kebaikan-kebaikan kita dengan pergunjingan dan mengungkit-ngungkit yang bisa membuat orang lain sakit hati. Pahala sedekah dan kebaikan-kebaikan tersebut akan hilang tak terbekas. Kemana hilangnya? Pahala tersebut ditransfer kepada orang yang kita gunjingkan dan ungkit-ungkit itu. Oleh sebab itu, ketika ada orang yang rajin sholat tetapi juga rajin menggunjing, itu sama saja kebaikannya tidak pernah terkumpul. Deposit kebaikan orang tersebut berkurang habis untuk orang lain. Orang yang mendapatkan transferan kebaikan orang lain karena orang lain tersebut suka menggunjing, dia pun bisa merasakan transferan itu sejak di dunia. Saya sendiri pernah mengalaminya. Suatu ketika, saya tiba-tiba merasa bersemangat serta merasa nyaman luar biasa dalam hidup ini. Seingat saya, ketika itu saya lagi gencar-gencarnya dijelek-jelekan. Ada yang mengatakan bahwa saya Kiai Edan, kikir, dan sejenisnya. Saya memilih diam dan tidak merespon sama sekali. Sekarang saya menyadari jika pada saat itu ternyata saya mendapatkan transferan kebaikan dari orang-orang yang menjelek-jelekan saya. Ketika kita dijelek-jelekan lalu merespon dengan kemarahan, kita seakan-akan mengunci dan menolak transferan kebaikan tersebut. Akhirnya, transferan kebaikan tersebut balik lagi kepada yang mentransfer. Para ulama menyatakan, ittaqi syarra man ahsanta ilaih. Waspadalah terhadap kejahatan orang yang pernah kamu berbuat baik kepadanya. Suatu ketika, kita menolong seseorang, misalnya, kita memberikan biaya pendidikan. Biasanya, kita berharap orang yang pernah kita tolong akan menghargai kita sebagai bentuk rasa terima kasih. Semakin banyak orang yang kita tolong, akan semakin banyak orang yang menghargai kita. Itu kan harapan kita. Lantas, bagaimana urgensi qaul ulama di atas? Maksudnya, jika kita dijahati oleh orang yang dulu
tentunya kita pernah berbuat baik kepadanya dan dia banyak kita tolong, maka sakit hati kita akan rasakan terasa sangat dalam. Kita merasa dikhianati orang yang kita bantu, sehingga hati terasa sangat sakit. Contoh lagi, seorang istri yang tahu suaminya berselingkuh, tentu sakit hatinya luar biasa. Istri yang setiap saat berkhidmat untuk suami, mulai dari kebutuhan fisik sampai non-fisik, ketika tahu suaminya berkhianat, tentu sakit hatinya akan sangat dalam sekali. Situasinya tentu berbeda ketika dia melihat orang lain yang menyelingkuhi istrinya. Dia tidak akan sakit hati. Kenapa demikian? Sebab dia tidak pernah berbuat baik kepada orang tersebut. Contoh lain lagi, seorang ibu memiliki anak perempuan. Sejak kecil dia membesarkan anak tersebut. Untuk pendidikan agamanya, dia mengirimkan anaknya ke pesantren. Suatu hari, tiba-tiba anaknya datang bersama dengan seorang pemuda yang rambutnya dicat warna-warni. Kupingnya, bibir dan bibirnya ditindik, celananya sobek-sobek, dan wajahnya terlihat tidak pernah terbasuh air wudhu. Anaknya bilang, jika pemuda itu adalah kekasihnya. Spontan sang ibunya marah, tetapi anaknya tidak terima, sehingga pertengkaran ibu dan anak tidak bisa dielakkan lagi. Di tengah pertengkaran itu, ibunya berkata, "Kamu pilih ibu atau kekasihmu itu?" Dan si anak menjawab, "Aku memilih kekasihku." Tentu saja hancur redam hati sang ibu tersebut. Dia merasa sangat tersakiti. Tentu ibu tersebut tidak akan marah dan hatinya tidak akan hancur jika melawannya adalah anak orang lain. Namun, ini anaknya sendiri yang mengkhianatinya. 9 bulan anak itu dikandungnya. Pada saat melahirkannya, si ibu harus bertaruh nyawa. Ketika masih bayi, jarang si ibu bisa makan dengan tenang, karena saat tengah makan harus berhenti untuk menyebokinya. Tidur pun tidak pernah pulas, karena si bayi buang air besar atau menangis pada malam hari. Ketika si anak sudah duduk masuk TK, 2 tahun, sang ibu mengantar dan menungguinya. Ketika si anak masuk jenjang SD, SMP, SMA, kemudian pesantren dan bahkan ke perguruan tinggi, itu semua tidak lepas dari perjuangan ibunya. Namun, ketika datang pemuda yang disukai anak tersebut, yang tidak disukai ibunya, tatkala disuruh memilih, anak tersebut memilih kekasihnya. Sungguh, ibu itu merasa terkhianati. Hatinya sangat sakit. Bagi saya, seorang anak harusnya tahu diri. Saya sering kehilangan mobil dan uang, tetapi tidak bersedih, sebab itu semua bisa dicari lagi. Namun, ketika saya harus kehilangan seorang ibu, tidak ada kesedihan yang melebihi perpisahan dengannya. Kehilangan ibu sama dengan kehilangan segala-galanya. Oleh sebab itu, jika di antara kita masih memiliki ibu yang masih hidup, berbakti dan berbuat baiklah semaksimal mungkin kepadanya. Jangan kecewakan seorang ibu. Ini pesan saya kepada para anak dan santri saya. Bayangkan, jika jasa seorang ibu diuangkan, mulai dari mengandung, melahirkan, membesarkan, dan seterusnya, seorang anak pasti tidak akan mampu membayarnya. Mungkin si anak tidak tahu bagaimana dulunya ibu tersebut menyebokinya, tetapi dia pasti melihat ibu tetangganya yang menyeboki anaknya. Itulah dia dulu ketika masih kecil.
Bagaimana dia bisa ingat sedangkan dia masih kecil? Anak tidak tahu bagaimana seorang ibu menyusuinya, tetapi dia bisa melihat ibu tetangga menyusui anaknya. Orang tua yang merasa dikhianati anak pasti akan sangat tersakiti hatinya. Untuk meminimalisir rasa sakit hati tersebut, sejak awal ketika mengasuh anak, niatkanlah dengan lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah. Berniatlah, beribadahlah dalam mengasuh anak sebagai bentuk mengasuh makhluk Allah. Semua jerih payah dan perjuangan dalam mengasuh anak hanya untuk Allah semata. Jangan berharap balasan kebaikan dari anak-anak kita. Demikian sebaliknya, anak harus menyadari bahwa orang tua mengasuh dirinya semenjak kecil bukan berharap balasan budi baik nantinya. Orang tua mengasuh anak sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Anak ketika berbakti dan berbuat baik kepada orang tua, itu bukanlah untuk membalas saja, tetapi karena si anak merasa bertuhan. Bakti dan kebaikan anak kepada orang tua adalah sebagai bentuk rasa syukur kepadanya yang menciptakan kasih sayang dan meletakkannya di hati orang tua. Dengan kasih sayang tersebut, orang tua rela melakukan apa saja demi masa depan anaknya. Tanpa kasih sayang yang Allah letakkan di hati orang tua, tidak mungkin orang tua menyayangi anak-anaknya. Jika ada orang tua yang tega menghabisi nyawa anaknya, itu karena Allah tidak meletakkan kasih sayang di hati orang tuanya. Jika ada anak yang menyakiti hati orang tua, maka akan habis terkuras semua deposit kebaikannya. Jika orang tua kita dalam kondisi sakit hati, lalu mengucapkan sesuatu yang tidak baik kepada kita, maka pasti akan terjadi. Dulu, saya memiliki teman yang pernah bertengkar dengan ibunya. Dia menginginkan agar perhiasan yang ada di rumahnya dijual, sedangkan ibunya menolak. Pertengkaran memuncak dan dia menampar muka ibunya. Ibunya sangat sakit hati sekali mendapatkan tamparan itu. Anaknya pergi ke Jakarta dan berjanji tidak akan menginjakkan kaki di rumah orang tuanya lagi. Pada saat pergi itu, sang ibu yang sakit hati mengatakan, "Buntung tanganmu nanti."